Ya, pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan fenomena El Nino dan juga Indian Ocean Dipole (IOD) akan menyebabkan musim kemarau panjang di Indonesia. Kedua peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juli hingga akhir tahun 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan Indonesia berpotensi mengalami musim kemarau panjang, seiring dengan terjadinya fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole atau IOD yang terjadi pada bulan Juli hingga akhir tahun 2023. Sejumlah wilayah yang berpotensi terjadi kekeringan diantaranya Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Kendati saat ini hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih mengguyur hampir sebagian besar wilayah Indonesia, namun masyarakat diimbau untuk mewaspadai datangnya musim kemarau. Kemarau panjang terjadi akibat fenomena bersamaan antara fenomena El Nino yang sudah mencapai 80% dan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD. Fenomena El Nino disebabkan pengaruh suhu muka air laut di Samudra Pasifik, sedangkan IOD dipengaruhi oleh suhu di Samudra Hindia. Dan keduanya terjadi secara bersamaan di musim kemarau tahun ini. Adapun wilayah bagian Indonesia yang harus diwaspadai mengalami kekeringan terutama Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan diimbau agar selalu waspada, terutama para petani yang bisa berdampak pada kegagalan panen akibat tidak adanya pasokan air untuk irigasi persawahan. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, pemerintah memastikan terus mengantisipasi perubahan iklim yang berdampak pada ancaman musim kemarau panjang hingga tahun depan. Pemerintah juga mendorong upaya nyata dalam mengantisipasi dampak El Nino yang diperkirakan akan mempengaruhi pasokan pangan hingga tahun depan. Pemerintah terus mendorong peningkatan langkah antisipasi perubahan iklim yang akan berdampak terhadap produksi pangan nasional. Salah satu fokus pemerintah dalam menyusun kebijakan hingga tahun depan adalah memprioritaskan program peningkatan ketersediaan akses serta kualitas konsumsi pangan. Oleh sebab itu, di tengah perubahan iklim saat ini, peran aktif dan tanggung jawab berbagai pihak juga diperlukan untuk dapat meningkatkan produksi sektor pertanian. Menko Perekonomian pun mengklaim bahwa pemerintah telah mendorong peningkatan antisipasi ancaman krisis pangan global dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal. Selain itu, pemerintah telah mengantisipasi gangguan produksi pangan dengan pembangunan sejumlah bendungan, pemanfaatan teknologi hingga penyediaan pinjaman kredit usaha rakyat. Infrastruktur bendungan untuk penyediaan air, sarana transportasi agar logistik cost bisa bersaing dan kompetitif, pemanfaatan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim, dan penerapan smart agriculture atau pertanian cerdas, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemberian kredit usaha rakyat oleh perbankan yang tahun ini anggarannya adalah 450 triliun. Oleh karena itu, Pak Menteri Pertanian silakan menggunakan sebanyak-banyaknya plafon KUR untuk kebutuhan petani dan nelayan. Erlangga menambahkan pemerintah akan terus mengambil sejumlah langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Di antaranya meningkatkan produksi dan mengenalkan pangan nasional ke negara lain sebagai komoditas ekspor. Pemerintah juga mengajak seluruh stakeholder untuk turut berkolaborasi dalam mendorong ketahanan pangan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Indonesia bersiap hadapi El Nino. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Arda Sena Sopaheluwakan. Beliau adalah Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG. Ya, selamat pagi Pak Sena. Selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, tadi sudah disampaikan begitu bahwa El Nino, kemudian juga ada IOD akan melanda wilayah Indonesia. Nah, seperti apa kondisinya? Apakah benar-benar sudah terjadi begitu di Indonesia untuk El Nino sendiri maupun IOD? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya fenomena El Nino itu adalah fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik. Baik. Namun hampir sebagian besar wilayah terpengaruh. Nah, fenomena El Nino ini adalah fenomena yang terjadi secara gradual, jadi adalah fenomena pemanasan suhu muka laut ya, yang berdampak kepada pendinginan suhu muka laut di Indonesia. Oleh karena itu biasanya kita mengalami kekurangan hujan. Nah, dampaknya tersebut tidak serta-merta terjadi langsung secara instan seperti halnya fenomena cuaca, karena ini adalah fenomena jangka panjang. Pada
pada saat ini memang kami sudah mendeteksi El Nino sudah terjadi di Samudra Pasifik, namun dampaknya kemungkinan masih kita tunggu hingga menjelang akhir bulan. Jadi kalau sekarang memang belum terasa dampaknya, walaupun eventnya sudah berlangsung. Ya. Oke, peluang terjadi di akhir bulan Juli ini, Pak Sena, untuk Sebenarnya di sudah wilayah terjadi. Indonesia. Dampaknya ya, Ya. dampaknya mulai menerpa di wilayah Indonesia, khususnya di Katulistiwa itu mulai akhir bulan Juli. Oke. Nah, fenomena dari El Nino ini sendiri terjadi sejak kapan kalau sudah mulai terdeteksi begitu oleh BMKG di wilayah Samudra Pasifik tadi? Ya, jadi kami sudah mencoba mengeluarkan peringatan ini mengenai kemungkinan terjadinya El Nino tahun ini sebenarnya semenjak bulan Februari awal tahun ini, tahun 2023. Dan event tersebut secara gradual mulai berkembang, mulai terjadi, itu mulai dari bulan Mei, kemudian bulan ini makin intens, dan sekarang kami monitor fenomena tersebut sudah terjadi di Samudra Pasifik. Baik, kalau kita lihat Terjadinya dengan secara gradual ya. iya, secara gradual di Samudra Pasifik ya untuk fenomena El Nino ini, berarti sejak bulan Februari ini sudah dikeluarkan peringatan lah supaya masyarakat juga bersiap diri. Nah, lantas faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya El Nino sendiri, apakah memang ini ya bisa dikatakan siklus tahunan yang terjadi begitu? Ingat, ini adalah fenomena yang Anda katakan tadi adalah jangka panjang begitu, Pak Sena. Ya, jadi fenomena El Nino ini fenomena yang antar tahunan, biasanya ya terjadi siklus antara 4 hingga 7 tahun, dan terjadinya onsetnya itu secara perlahan, secara gradual tadi, jadi tidak serta-merta. Oke. Dia adalah fenomena alamiah yang jadi atau frekuensinya itu antara 4 hingga 7 tahun sekali. Oke, jadi cukup panjang sebenarnya ya kalau kita lihat dengan durasinya ya, Pak Sena. Betul. Jadi event terakhir sebelum ini adalah tahun 2018, walaupun eventnya sangat minor sebenarnya. Oke. Namun El Nino Major yang terakhir itu terjadi tahun 2015. Kita masih ingat barangkali, jadi kekeringan yang masif yang berdampak pada banyak sektor di hilir. Baik, nah dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan kemudian harus diantisipasi lah tentunya oleh pemerintah Indonesia begitu maupun pemerintah daerah ini, Pak Sena? Jadi yang paling pertama disebabkan oleh El Nino itu adalah defisit hujan. Apalagi tahun ini kan yang besar terjadi berbarengan dengan Indian Ocean Dipole. Nah, dampak dari defisit hujan itu adalah misalkan kita mengalami kekurangan sumber daya air, lalu kemudian juga bisa berdampak kepada lahan-lahan pertanian yang pada hujan, bisa berdampak juga pada tinggi muka air di lahan-lahan gambut misalkan, jadi bisa perlu juga diwaspadai dampak kepada di pertanian, di sumber daya air maupun yang merupakan dampak turunan dari berkurangnya curah hujan akibat El Nino. Oke. Nah, BMKG juga menyebutkan begitu, selain El Nino ternyata terjadi berbarengan dengan Indian Ocean Dipole (IOD). Nah, ini bisa dijelaskan fenomena apa lagi nih, Pak Sena? Ya, jadi memang sering terjadi di tahun-tahun kejadian El Nino juga sebelumnya, bahwa El Nino itu terjadi berbarengan dengan fenomena Indian Ocean Dipole. Jadi sebenarnya fenomena Indian Ocean Dipole itu memiliki kemiripan, jadi dia adalah pendinginan suhu permukaan laut yang terjadi sebenarnya di Samudra Hindia, khususnya di wilayah Samudra Hindia bagian timur atau berarti di wilayah Indonesia bagian barat. Kalau lautnya mendingin, maka kita akan mengalami kekurangan uap air di sekitar wilayah tersebut yang juga berdampak kepada berkurangnya hujan. Nah, kejadian terakhir misalkan itu adalah tahun 2019, kita mengalami Dipole, dan waktu itu juga terdapat musim kemarau yang parah di Sumatera bagian selatan, Jambi dan sekitarnya, dan juga Jawa Barat dan wilayah Sumatera, kan kemudian menyebabkan beberapa event kebakaran hutan ya. Baik, kalau kita lihat secara keseluruhan berarti dampak yang akan dirasakan oleh wilayah-wilayah Indonesia akan
lebih besar dibandingkan mungkin El Nino sendiri saja karena ini ada IOD di sana, Pak Sena, tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Pemirsa, kami masih akan segera kembali sejedah berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan faktor pengendali iklim yang menyebabkan keragaman iklim di bumi itu apa saja. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ada garis lintang, kemudian radiasi matahari, sirkulasi atmosfer, distribusi daratan dan lautan, sirkulasi lautan, kemudian topografi, relief, dan juga ketinggian, komposisi atmosfer yang terdiri dari aerosol, kemudian efek rumah kaca. Selanjutnya kita akan cermati fenomena dari Indian Ocean Dipole itu apa saja. Ya, kalau kita lihat ini merupakan bentuk penyimpangan pola iklim, di mana fenomenanya mirip El Nino Southern Oscillation atau ENSO, terbentuk sebagai interaksi atmosfer dan lautan, kemudian memiliki 3 fase, netral, positif, dan juga negatif, dan memberikan dampak kekeringan atau juga banjir. Selanjutnya kita akan cermati luas areal kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2016 sampai dengan Juli 2021. 2016 itu sekitar 438 ribuan hektar, kemudian di tahun 2017 sempat turun menjadi 165 ribuan hektar, melonjak cukup tinggi di tahun 2019 1,6 juta hektar yang mengalami kebakaran hutan dan lahan, tapi kita berhasil mengurangi cukup drastis sampai dengan 296 ribuan hektar di tahun 2020 dan 2021 per Juli lalu 160 ribuan hektar kebakaran hutan dan lahan. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Arda Sena Sopaheluwagan. Baik Pak Sena, kita lanjutkan kembali. Kalau dilihat dari beberapa data tadi yang sudah disampaikan, termasuk juga ada fenomena Indian Ocean Dipole ini. Nah, ini benar-benar apakah bentuk penyimpangan pola iklim, kemudian mirip juga dengan ENSO atau bagaimana? Karena tadi ada beberapa fase yang menarik dicermati, netral, positif, dan negatif. Ini maksudnya apa ya Pak Sena? Ya, jadi fenomena Indian Ocean Dipole memang ada kemiripan, jadi dia adalah fenomena siklus alamiah sebenarnya yang sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Ada beberapa kategori tadi yang Mas Pras sampaikan. Netral berarti dia tidak ada efek terhadap wilayah di sekitarnya, ya lautnya biasa-biasa saja. Namun misalkan ada kondisi positif, ada juga kondisi negatif. Nah, yang sekarang kita alami adalah kondisi positif, artinya laut di sekitar Samudra Hindia bagian barat, jadi di sekitar Afrika dan India itu lebih panas daripada di wilayah kita. Sehingga wilayah kita relatif mendingin. Itu hanya sebuah istilah saja, tapi esensinya adalah yang sedang kita alami ini adalah Indian Ocean positif. Laut di sekitar kita itu cenderung mendingin daripada kondisi biasanya. Nah, mendinginnya laut ini kemudian lalu menyebabkan berkurangnya supply uap air untuk yang menyebabkan hujan. Oke, itu dia membuat tadi curah hujannya sedikit, kemudian berpotensi mengalami kekeringan. Nah, dampaknya dengan adanya El Nino, kemudian IOD sendiri saat ini kan berbarengan nih Pak Sena. Apakah lebih dahsyat lagi begitu dibandingkan dengan El Nino sendiri saja misalnya? Kalau kita belajar dari event-event kejadian masa lalu, di mana El Nino itu terjadi bersama dengan Indian Ocean Dipole, biasanya kita mengalami defisit curah hujan yang lebih tinggi daripada periode kemarau yang biasa. Oke, dalam artian apakah durasinya akan lebih panjang begitu terjadi musim keringnya? Biasanya mengalami periode yang lebih kering gitu ya. Namun biasanya onset atau awal dari musim hujan itu relatif tidak begitu berubah, itu sekitar akhir bulan Oktober hingga awal November. Barangkali lebih kepada intensitas kekeringan yang berpotensi terjadi. Baik, nah untuk wilayah di Indonesia begitu, kira-kira mana saja yang berpotensi akan terdampak besar dengan adanya El Nino kemudian IOD ini? Ya, khususnya barangkali di wilayah Indonesia bagian selatan yang khatulistiwa ya, bagian selatan ekuator, di wilayah Jambi, Sumatera bagian selatan, Lampung, Jawa Barat, lalu Bali, Nusa Tenggara, ya, Tenggara Timur, lalu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian selatan, dan ya mungkin kalau di Papua ya Papua bagian selatan sekitar wilayah
Provinsi Papua Selatan yang baru ya. Oke. Nah, lantas koordinasi terhadap pemerintah daerah yang ada di wilayah-wilayah tersebut seperti apa nih Pak Sena? Berarti kan sebenarnya informasi sudah disampaikan, mungkin dikhususkan terhadap daerah-daerah yang akan terdampak begitu dengan adanya fenomena ini. Ya, jadi kami secara rutin setiap 10 hari Hmm. menyebarkan update informasi iklim terkini baik di tingkat pusat maupun juga di level daerah melalui Oke. jaring penyebaran informasi yang kami miliki. Hmm. BMKG juga memiliki banyak stasiun di daerah yang mereka berinteraksi langsung dengan stakeholder-stakeholder terkait di Hmm. pemerintah daerah provinsi maupun juga pemerintah daerah kabupaten ataupun kota, Ya. yang kita menyampaikan update-update mengenai perkembangan iklim maupun juga potensi dampak bergantung daripada lokalitas wilayahnya. Karena wilayah Indonesia ini sangat beragam, Ya. banyak daerah yang sekarang juga hujannya masih banyak gitu ya. Misalkan di Baik. bagian Maluku yang memang memiliki tipe musim yang berbeda misalkan atau berkebalikan dengan kita yang mayoritas ada di Jawa. Oke, berarti dari sisi mitigasinya lah, ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya setiap daerah? Betul, karena Indonesia ini selain keragaman iklim yang terjadi dipengaruhi oleh pola-pola iklim besar tadi seperti kita diskusikan, ada El Nino, ada IOD. Lalu juga ada fenomena musiman, ada monsun, ya, ada fenomena yang terjadi singkat selama beberapa hari seperti ada oscillation dan lain sebagainya. Dan kemudian itu tentunya juga terpengaruh oleh kondisi geografi maupun juga topografi, artinya lokalitas wilayah tersebut. Jadi Indonesia ini sangat beragam. Iya. Di hal-hal yang kita diskusikan tadi, maupun juga hal-hal yang terjadi terhadap pola iklim secara umum di Indonesia itu tidak pernah homogen. Ada Baik. sebagian besar wilayah yang di selatan Khatulistiwa misalkan itu memiliki karakteristik. Oke. Di wilayah-wilayah lainnya itu pola-pola iklim yang berbeda sekali. Nah, kalau dari sisi sektor yang terdampak begitu, apakah fokus hanya di pertanian, kemudian kehutanan nih Pak Sena? Ya, tentunya yang paling terdampak ketika defisit hujan itu terjadi adalah pertama sektor sumber daya air ya. Dan itu menyebabkan dampak turunannya lagi pada pertanian, pada hutanan misalkan. Itu adalah beberapa sektor yang kami memfokuskan memberikan perhatian khusus untuk diberikan update secara terus-menerus kondisi perkembangan iklim untuk supaya dapat dilakukan adaptasi yang tepat untuk mengantisipasi hal ini. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi ada bencana kebakaran hutan dan lahan, ini juga ada potensi tidak terjadi di tahun ini? Secara iklim, dari kondisi iklim karena tahun ini adalah pertama kali kita sebenarnya mengalami kemarau semenjak 3 tahun terakhir, tahun 2020, tahun 2021 dan juga tahun 2022 kan kita tidak mengalami kemarau karena kita mengalami kondisi La Nina yang menyebabkan kemarau basah. Nah, tahun ini adalah pertama kalinya, sehingga secara peluang dari sisi kondisi iklim yang bisa menyebabkan hal tersebut itu tahun ini terjadi. Tapi tentunya ada faktor lain yang juga bisa menyebabkan event kebakaran tersebut bisa terjadi atau tidak. Nah, kami sudah jauh-jauh hari menyampaikan informasi ini pada mitra terkait, pada stakeholder, misalkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, tentunya harapan kita kejadian tersebut tidak terjadi dan kita sudah selalu berkoordinasi untuk melakukan langkah-langkah supaya kejadian yang tidak kita inginkan berupa kebakaran hutan itu tidak terjadi. Oke, untuk masyarakat luas sendiri seperti apa? Kalau tadi kan berarti ada petani, kemudian nelayan, yang lain yang kaitannya dengan sumber daya air, ketersediaannya. Dan masyarakat sendiri, himbauan-himbauan apa saja yang sudah disampaikan BMKG nih Pak Sena? Untuk masyarakat yang bergantung langsung pola hidupnya dengan sumber air bersih barangkali dari air hujan atau misalkan dari sumur-sumur yang dari sumber air tanah yang dangkal gitu barangkali terdampak. Nah, kami sudah jauh hari menganjurkan untuk sebanyak-banyaknya menyimpan air pada saat masih musim hujan. Lalu juga untuk lokasi-lokasi di mana terjadi adanya sawah tada hujan, misalkan kita sudah menyarankan untuk dilakukan misalkan perubahan pola tanam, misalkan dengan merubah tanaman dengan tanaman lain yang cocok pada saat kekeringan. Nah, lantas puncak El Nino dan IOD ini terjadi bersamaan itu
apakah bisa diperkirakan kapan waktunya begitu, Pak Sena? Ya, kalau IOD prediksi kami itu selesai di akhir September Oktober. Nah, mengenai El Nino ini perlu kita bedakan antara fenomena El Nino sendiri dan puncak dari dampak. Kalau El Nino-nya sendiri itu biasanya berlangsung hingga awal tahun di tahun berikutnya. Di El Nino biasanya melurut, dan untuk yang event tahun ini adalah El Nino-nya sendiri akan selesai itu bulan Januari dan Februari 2024, akan tetapi dampaknya di Indonesia itu biasanya terjadi hanya sampai kita memasuki musim hujan yang biasanya bulan November. Jadi kita bedakan antara event El Nino-nya yang terjadi di Pasifik dan dampaknya di Indonesia yang biasanya puncak dari dampaknya itu adalah Agustus September. Oke. Kemudian selesai dampaknya ketika kita memasuki musim hujan di bulan November. Oke, berarti masih ada beberapa bulan lagi yang perlu diantisipasi sampai dengan nanti kita masuk ke dalam musim hujan di bulan November mendatang begitu, Pak Sena? Betul. Oke, berarti mungkin ketersediaan bahan baku khususnya air begitu sudah bisa ditampungkah atau bagaimana kalau kita lihat dengan embung, waduk-waduk, apakah juga nanti akan terdampak dari penurunan muka airnya juga dengan adanya kekeringan yang panjang? Ya tentu saja, dan langkah adaptasi itu sebenarnya sudah harus dilakukan sejak masih musim hujan yang lalu, ya bulan Maret dan April barangkali harus dilakukan. Dan kita juga sudah mencoba memastikan penyebaran informasi berikut juga langkah-langkah adaptasinya semenjak beberapa bulan yang lalu. Baik, itu dia untuk El Nino dan IOD. Dan dari sisi literasi masyarakat, kemudian di daerah-daerah terkait dengan adanya fenomena ini dan dampak-dampak yang harus segera diantisipasinya, apakah awareness ini sudah cukup kuat di masyarakat begitu? Jadi kita mencoba menyebarkan ini lewat jejaring. Yang pertama adalah jejaring pemerintahan. Oke. Yang kedua juga kita mencoba menyebarkan lewat jejaring media massa, media sosial. Yang ketiga kita juga mencoba menyebarkan mengenai ini melalui jaring informal atau jejaring sosial yang ada melalui jaring BMKG yang ada di daerah. Jadi kita memiliki banyak jejaring untuk generasi muda, dan juga memiliki banyak jejaring petani binaan yang merupakan alumni dari sekolah lapangan iklim yang diselenggarakan oleh BMKG. Mereka secara rutin menerima informasi ini, maupun juga kita minta bantuannya untuk menyebarkan informasi terkait potensi iklim yang akan terjadi ke depannya. Jadi berbagai macam metode kita coba. Oke, untuk update koordinasinya dengan pemerintah daerah sejauh ini Pak Sena, apakah juga cukup intens begitu sehingga ya kita sebagai dari sisi BMKG-nya sudah benar-benar menyampaikan informasinya, informasi diterima, jadi ya sudah bolanya adalah di pemerintah daerah masing-masing begitu? Ya, kami setiap 10 hari itu menyebarkan update kondisi iklimnya maupun juga prediksinya yang ke depan akan terjadi seperti apa gitu. Jadi kalau dari segi delivery informasi yang disampaikan intens, lalu kemudian hal tersebut dilanjutkan oleh pertemuan-pertemuan interfacing antara rekan-rekan BMKG yang di daerah dan sebagai ujung tombak dengan sektor-sektor utama yang berpotensi dampak. Baik, itu dia beragam langkah yang sudah dilakukan. Antisipasi juga sudah disampaikan kepada kepala daerah, masyarakat luas begitu dengan adanya fenomena El Nino dan juga IOD, Indian Ocean Dipole begitu yang terjadi. Kebetulan tahun ini bersamaan begitu ya Pak Sena, dan semoga masyarakat juga lebih aware lagi, terutama mereka yang berhubungan dengan sektor tadi ada kehutanan, kemudian pertanian. Pak Sena, terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda jelaskan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat, Pak Sena. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Arda Sena Sopahe Luwakan, Kepala Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan BMKG. Dan sudah 1 jam saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.